yang lebar ya. Jadi nanti pelaksanaan US itu dilaksanakan tatap muka. Nah, mungkin yang saya pernah menyampaikan ke Lososepti untuk surat pernyataan dari yang sudah kita share itu, saya minta tolong mungkin Lososepti nanti ngerekap untuk dikirim ke Lososepti untuk kesediaan melaksanakan US tatap muka. Itu yang di surat pernyataannya itu ya. Oh, nah, berarti diisi bersedia. Diisi bersedia. Karena keputusan dari atas, kita mau tidak melaksanakan, mau istilahnya kita daring bisa, tapi dengan catatan misalnya saya tetap tidak mau, misalnya ada mama yang mungkin saya tetap tidak mau datang ke sekolah karena kekhawatiran dan segala macam ya. Boleh enggak datang, tapi kita dari losenya itu yang datang ke rumah untuk ngawasi putra-putri dari Bapak Ibu untuk melaksanakan US. Jadi kita yang datang ke sana gitu. Ya, jadi keputusan dari kemarin memang sudah banyak diskusi gitu, itu termasuk didatangkan ada. Nanti kita akan akan dicek persiapannya kaitan dengan prokesnya itu, kemudian semua tim untuk satgasnya baik dari sekolah maupun dari kedinasan itu nanti akan kita datang nih. Jadi nanti mereka akan datang ngecek semuanya kesiapan itu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita yang penting utamanya minta tolong mama, papa bisa meseni ke putra-putrinya. Untuk jangan melanggar peraturan prokesnya gitu ya. Masker tetap dipakai, kemudian tidak boleh istilahnya berdekatan ya, karena memang diberi jarak. Jadi satu kelas itu nanti hanya akan terisi oleh 10 siswa, jadi jaraknya itu sudah ditentukan, sudah aturan dari sana juga, jaraknya itu 2 meter antar anak ya. Itu jadi kalau nanti itu keluar masuknya itu juga nanti kita atur. Jadi minta tolong nanti kita akan ada latihan sehari anak-anak masuk itu pada saat, jadi diusahakan semua bisa menghadirkan ya, bisa hadir anak-anak supaya tahu nanti. Kalau enggak tahu khawatirnya nanti pas tiba-tiba langsung mendekat temannya ya, deketin temannya padahal itu melanggar. Jadi nanti kita semuanya yang di sini juga akan ngawasi anak-anak pada saat mulai turun dari mobil itu nanti. Jadi mungkin saya kasih sedikit gambarannya. Mulai turun dari mobil itu nanti ada ditem ya suhu badannya. Sebelum selesai ditem, pengantar ya Bapak Ibu wali murid atau entah yang mengantarkan, siapapun yang mengantarkan pokoknya ya, nanti dipeseni. Jadi tidak boleh meninggalkan sebelum suhu badannya selesai dicek gitu. Jadi tetap posisi di situ. Nanti kita nanti Bapak Ibu tetap di posisi di mobil saja, enggak apa-apa, nanti anaknya yang keluar dicek suhu badannya, kalau sudah oke bisa langsung jalan. Jadi jangan, enggak perlu turun untuk berkerumpul dengan teman-temannya, karena nanti akan diawasi oleh dari sana juga. Ya, kalau sampai ketahuan berkerumpul nanti kita semuanya akan kena gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk saling menjaga itu ya. Jadi tetap posisi Bapak Ibu nanti di mobil, anak-anak yang turun kita langsung ngetem ya, di cek suhu badannya. Kalau sudah oke, anak-anak nanti akan ada istilahnya yang asap itu, semprot asap itu melewati itu, kemudian baru boleh masuk ke ruangan kelas itu ya. Nanti di depan, di dekatnya ruang kelas itu, sebelum masuk ruang kelas ada nah baru masuk kelas. Nanti di dalam kelas juga sudah ada yang menunggu losenya di sana gitu. Mungkin ini sedikit gambarannya seperti itu. Jadi pelaksanaan
usnya nanti itu tatap muka ya, atau TM itu. Nanti itu ini saya kasih gambarannya. Jadi nanti rencana kita akan latihan hari Kamis kalau tidak salah. Kamis atau Rabu loh, seperti saya kemarin bilang ya, lupa saya. Iya, Rabu atau Kamis gitu, Bu. Salah satu deh. Antara Rabu atau Kamis. Karena kita mungkin nanti tergantung koordinasinya dengan penyemprotan ya. Jadi sebelum anak-anak masuk itu kita mau semprot dulu. Semprot DB sama semprot yang ini untuk disinfektan ini. Jadi karena DB itu obatnya itu bau. Jadi jarak sehari sebelum anak-anak masuk itu akan kita semprot. Kalau misalnya nyemprotnya itu di hari Senin, berarti anak-anak latihannya di hari Rabu. Gitu ya. Kalau dari sana nyemprotnya bisanya hari Selasa, berarti anak-anak latihan hari Kamis. Begitu ya. Jadi dikasih jarak sehari untuk anak-anak latihan masuk. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan tatap muka, ya boleh juga mungkin nanti yang latihan itu dan dengan baju. Saya paham mungkin banyak yang nggak muat juga. Boleh memakai baju bebas pada saat US. Ya boleh pakai baju bebas tapi bukan kaos. Jadi baju berkerah. Baju berkerah, kemudian celana pastilah ya. Kemudian bersepatu. Jadi bajunya baju berkerah dan bersepatu, bukan kaos, ya, bukan kaos kayak Hugo ini loh saya lihat. Tidak berkaos seperti itu, tapi ada kerah. Ya, jadi pakai baju berkerah itu pada saat USTM nanti. Tapi kalau latihan boleh terserah pakai baju bebas saja, ya, pakai baju bebas saja. Mungkin ya biar rapi gitu. Pakai sepatu lah ya. Itu jadi seragam boleh tetap pakai seragam bagi yang muat. Kalau tidak muat atau mungkin sorot jangan dipaksakan ya, daripada nanti tidak nyaman kalau dipakai anak-anak. Jadi baju boleh bebas. Itu mungkin catatannya ya pada saat US tatap muka nanti itu. Kemudian mungkin selama ini kan Lososepti sudah kasih tryout itu ya. Jadi nanti mungkin kurang lebihnya untuk soal-soal itu ya seperti yang sudah diberikan dari Lososepti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting anak-anak tetap didukung, pelajarnya tetap diperhatikan. Saya pikir mungkin kurang lebihnya itu sebetulnya gambaran yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi yang jelas US-nya nanti bukan daring, tapi tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu mungkin kurang lebihnya itu loh Septi atau dari Mama mungkin mau ada yang masih belum jelas atau perlu ditanyakan. Silakan. Saya mau nanyain loh, mau menanyakan kalau tidak bersedia datang tatap muka, bisa di rumah, itu prosedurnya bagaimana? Nah, kalau misalnya tidak bisa datang ke sekolah ya, mau di rumah, nanti losenya yang akan datang membawakan soal dan maksudnya gimana? Yang mengisi formnya. Oh, mengisi formnya. Ngisi formnya enggak apa-apa diisi untuk tidak setuju. Oh, gitu. Iya. Nah, itu kan bukti untuk karena tidak setuju, maka losenya nanti yang datang ke rumah ngawasi. Jadi kalau nanti kita datang ke rumah mungkin mohon disiapkan juga tempatnya ya, karena kan nanti ada lose yang akan nungguin gitu. Apakah nanti tidak menjadi semakin grogi anak-anak ditungguin satu lose begitu ya? Tapi kalau memang terpaksa harus melaksanakan, memang tidak mau ke sekolah ya kita tidak apa-apa juga, karena memang itu haknya dari Bapak Ibu wali murid ya.
Itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa bersama-sama di sekolah, tetap kita akan patuhi protokol kesehatan. Itu ya. Kemudian nanti mungkin sekaligus hari Rabu atau Kamis nanti kita tunggu infonya yang jelas, sama kita koordinasi dulu sama yang bagian nyemprot. Nanti kita akan kasih hand sanitizer sama apa itu face shield itu dari sekolah. Tapi kalau misalnya kita itu anak-anak ngerasa tidak nyaman pakai face shield, yang penting utama itu masker, itu ya. Masker itu harus, jadi tidak boleh dilepas, tidak boleh seperti saya begini, saya kan tidak ada temannya di sekitar, jadi memang saya lepas itu. Itu jadi tetap yang utama mungkin mama-mama mohon pesen ini anak-anak juga, kita juga tetap menjaga sih, tetap menjaga untuk mematuhi protokol kesehatan itu. Saya pikir mungkin yang pernyataan tadi kalau memang tidak setuju ya ditulis tidak setuju. Jadi nanti Lose Safety akan tanggal berapa untuk pengumpulan secepatnya ya, dimohon secepatnya. Hari ini aja ya Lose. Hari ini bisa ya mama-mama ya, supaya nanti pembagian untuk yang datang ke rumah, kemudian mungkin sekaligus kan nanti akan ada alamatnya juga. Tolong disediakan juga ya alamat, kemudian tempatnya mau di mana, atau mungkin yang rumahnya berdekatan barangkali dijadikan satu ruangan, datang ke rumahnya siapa begitu, jadi satu ruangan ada 2 anak atau mungkin 3 anak seperti itu, nanti kita losenya yang akan datang ke rumah gitu. Jadi selama pokoknya baik yang di rumah maupun di sekolah itu nanti mulai usnya jam 8 sampai jam 10. Jadi tidak selesai jam segitu harus dikumpulkan, paling jam 10 itu. Nah, untuk masalah pulangnya anak-anak, kalau sudah selesai usnya, nanti selesai usnya itu anak misalnya si A sudah selesai duluan, boleh keluar duluan. Gitu. Tapi nanti mungkin apa istilahnya HP mama tetap standby supaya kita bisa memberi tahu ini segera dijemput karena sudah selesai misalnya, atau dia sudah mau selesai gitu. Jadi kita tidak bergerombol, tidak barengan istilahnya ya nanti datangnya. Nanti kita kasih, mungkin Lose Safety bisa nanti kasih jadwal untuk yang di ruang 1 itu datangnya jam berapa, kemudian di ruang 2 datangnya jam berapa, begitu nanti diberi selisih. Itu ya, diberi selisih waktu supaya tidak bergerombol. Begitu ya. Jadi nanti tidak perlu tetap seperti tadi turun dari kayak drive-thru gitu ya, tidak perlu turun. Jadi tetap posisi di mobil pengantarnya itu. Ya. Oke, kita persilakan masuk. Nanti sebelum masuk kan ada yang harus disemprot dulu badannya, kemudian kaki gitu. Seperti itu. Mungkin itu Lose Safety yang mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Lose. Iya. Mau tanya, hari Rabu atau Kamis itu cuman anak-anak latihan untuk time dan lain-lain atau sama pelajaran aja ke sekolahnya itu? Itu latihan sekaligus nanti kita ada bagi ini Lose Safety nanti mungkin dikasih tahu aja ya barangkali ya ada latihan soal mungkin ya, latihan soal yang dibawakan ke rumah, jadi anak belajarnya dari apa istilahnya hard copy itu kan lebih mudah ya daripada di HP gitu. Makanya nanti saya minta untuk mengumpulkan soal-soal itu dijadikan satu, nanti kita bagi bisa dipakai latihan untuk di rumah seperti itu. Itu sekaligus mungkin kasih apa itu soal-soal gitu. Mungkin enggak terlalu lama ya, paling kurang lebih atau nanti kurang lebih paling 1 jam Lose Safety. Bisa? Bisa. Iya. Ya. Ya gitu. Jadi atau mungkin nanti diatur juga ininya Lose
datangnya sama jemput. Itu kan di setiap ruangan itu kan sudah ada nama anak-anaknya. Jadi datangnya jam berapa, kemudian nanti jemputnya jam berapa gitu. Gitu, begitu Mama? Mungkin sudah jelas. Nanti dikasih info lagi sama Lo Society. Gitu ya, apa aja yang harus dilakukan anak-anak, kemudian pulangnya jam berapa, nanti datanya jam berapa, di setiap ruang isinya, ruang 1 itu siapa, ruang 2 siapa, itu nanti kita kasih semua. Gitu, biar lebih jelas orang tua enggak bingung gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa ditanyakan ke Lo Society. Yang lain mungkin? Ini dari 29 yang datang cuma berapa ini? Nanti bisa Yang datang 14. Separuh. Iya. Mungkin mama-mama yang lain bisa menanyakan sesuatu yang belum jelas pada Losasari. Lagi. Ya, boleh. Apa enggak lebih baik anak-anak ini latihan di sekolah juga ya? Maksudnya tryout. Pelajaran belajar. Oh, tryout. Gitu ya. Nah, biar enggak grogi. Usulan boleh. Nanti saya sampaikan ke losnya. Jadi sekalian ya. Makanya nanti saya runding lagi dengan Lo Society. Sekalian tryout. Ya, istilahnya latihan di sekolah gitu, sekalian tryout. Jadi sampai mungkin kira-kira kalau misalnya anggap sesuai jadwal US saja Lo Society ya, benar-benar sesuaikan dengan jadwalnya US, lalu nanti pulangnya juga disamakan seperti itu biar enak ya Maya. Ya, nanti biar sekalian nanti mapel apa aja yang mau diberikan gitu ya Lo Society. Begitu ya. Nanti kita koordinasi lagi, kasih tahu ke teman-temannya. Karena kita tadinya itu sebenarnya cuma mau latihan masuknya itu bagaimana, kemudian pada saat di kelas dan nanti tempat duduk kita akan kasih tahu ke anak-anak juga, tempat duduk enggak boleh bergantian. Yang sekarang di sini besok sampai terakhir juga tetap di situ, enggak boleh berpindah. Kita enggak boleh gantian tempat duduk itu. Mungkin ada lagi? Boleh kok, Ma. Ada lagi. Bawa bekal Besari boleh? Bawa bekal boleh. Bekalnya tidak boleh ditinggal di aula seperti biasa. Tetap di ruang kelas. Minum, makanan tetap di dalam kelas. Ya, boleh bawa bekal. Karena 2 jam itu kan ya lumayan, maksudnya lumayan lama. Anak-anak mungkin haus, gitu. Boleh. Yang penting intinya tetap patuhi protokol kesehatan. Itu. Mungkin setelah selesai US-nya lalu ngerasa lapar sambil menunggu orang tua jemput, anak-anak sambil makan, minum itu juga boleh. Nanti tetap losenya akan menunggui di kelas. Itu, supaya anak-anak tidak sampai mendekati ke teman satu dan teman lainnya gitu. Ada lagi mungkin? Saya mau tanya. Berarti yang tidak bersedia tatap muka waktu hari Rabu Kamis tidak bisa datang, itu gimana? Kalau enggak bersedia ya enggak usah datang, enggak apa-apa. Soalnya soal-soalnya yang kalian diberikan berarti orang tuanya ngambilnya ya? Orang tuanya yang ngambil boleh, iya. Ya. Iya. Kira-kira ini ada berapa orang yang, apakah banyak? Kalau mungkin sebentar, Mama siapa ya tadi ya? Mama Aime, Bu. Oh, Mama Aime. Mama Aime mungkin ada berdekatan dengan temannya, tapi tetap di situ ada ruangan yang lebar gitu, mungkin kalau misalnya di sekitar gitu ada temannya lalu digabung 1 anak atau 2 anak, apakah bisa? 2 anak bisa, ini di ruang tamu. Oh, bisa ya.
Ya, enggak, ini hanya mungkin kalau ada, kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Jadi nanti kita memang akan bagi ini guru yang menjaga usnya itu nanti. Berarti kita yang datang ke rumah ya nanti kalau tidak bisa datang ke sekolah. Oh iya, iya Lose, makasih. Iya. Ada lagi silakan. Lose, Ya. kalau misalnya satu hari 2 mata pelajaran itu apa selesai 2 jam? Oh, satu hari bukan 2 jam itu jadwalnya. Oh, Yang 2 mata pelajaran itu katanya lebih. tadi kan jam 8 sampai jam 10. Itu kalau satu mata pelajaran, maaf. Iya. Yang dua mata pelajaran itu kalau enggak salah setengah 11 atau jam 11 ya Lose Septi. Iya, Bu, jam 10.45. Nah, 10.45 yang 2 mata pelajaran. Iya, Lose. Iya. Apalagi yang 2 mata pelajaran, jadi anak-anak tetap dibawain makanan ya. Kasihan kalau sampai siang. Istirahatnya juga tetap di dalam, jadi tidak boleh berkerumun di luar untuk makan bersama, itu tidak boleh, jadi tetap posisi di dalam. Ada lagi? Untuk yang hari Rabu Kamis yang orang tuanya, maksudnya anaknya nggak ikut latihan, kan tadi soalnya diambil orang tua. Apa boleh itu dikirim berupa file gitu loh? Oh, dikirim berupa file. Lose Septi mungkin nanti yang Iya, malah lebih enak dikirim bisa file. ya, gitu aja ya. Iya. Kirim file ya. Boleh? Untuk muridnya juga dapat print-printannya untuk dibawa pulang ya. Latihan soalnya itu para murid mengerjakan terus dibawa pulang atau dikumpulkan, atau nanti dibawa pulang. Oh iya, dibawa pulang. Kan sekaligus kita nanti kita bagi. Jadi itu kan ada 3 ruang. Usnya itu ada beberapa mata pelajaran kan. Jadi nanti setiap satu ruang itu dijaga oleh satu guru yang nanti akan menyampaikan materinya gitu, mungkin sekaligus nggak semuanya, nggak bisa semuanya karena kan waktunya juga kita mendesak, dan kayak Lose Septi ngajarnya IPA sama matematika, jadi nggak bisa langsung double gitu, nggak bisa satu orang nggak bisa dipecah jadi 2 kan, nggak bisa, jadi mungkin nanti di salah satu kelas yang mana yang akan dimasukin sama Lose Septi gitu, yang lainnya mungkin masuk di PKN atau IPS atau mungkin bahasa Indonesia gitu. Nah nanti saling kasih tahu, mungkin lembar kunci jawabannya mungkin nanti dikasihkan sama Lose Septi gitu untuk belajar anak-anak gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Masih ada, silakan. Apakah sudah jelas mama-mama, wali murid? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Atau masih berpikir? Masih mikir. Ini hari ini supaya kita bisa segera bagi tugasnya dengan Lose ya. Lose mau tanya Lose, namanya Ya. ini. Untuk yang tryout itu kalau yang tidak bisa datang, apakah bisa daring? Jadi situasinya biar seperti sama-sama dengan temennya. Kalau ya Losenya kan ngajar di kelas. Terus daringnya gimana?
gitu kan. Jadi ya kita enggak bisa itu mah. Kita cuma bisa kasih soal aja. Kasihan losennya nanti ya. Kan harus 2 kali untuk ini mereka bekerjanya. Maksudnya waktunya sudah terbagi untuk di kelas ya, masih harus daring kan ya. Jadi kita ngelayaninya yang posisi yang ada di kelas saat itu. Untuk yang tidak mau masuk, kita kasih filenya itu aja sama kuncinya mungkin nanti. Oh iya, iya. Ya, makasih Ya, Mas. ya. Itu mungkin untuk yang rencana di sekolah bisa dipastikan melalui online. Saya nanti pelaksanaannya bagaimana. Jadi nggak boleh berdekatan atau bagaimana. Ini kan orang tua yang mau mendapatkan informasi. Jadi gurunya bisa langsung menyampaikan. Jadi cara-caranya kalau pada waktu latihan yang hari Rabu atau Kamis itu. Gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan sekali lagi. Kalau belum, kalau sudah berarti sudah. Gitu. Oh ya, nanti maksudnya ke anak-anak ya? Iya, betul, ke anak-anak langsung. Oh iya. Kita nanti pasti akan nyampaikan hari Senin kan masih masuk. Ya, anak-anak masih masuk kan. Nah, nanti kita pesan akan disampaikan sama Losa Septi nanti Senin. Ini kan sebenarnya saya mengumpulkan kasih tahu dulu ke orang tua, nanti anak-anak baru hari berikutnya nanti. Ya, jadi kalau mungkin sekarang dikasih tahu ke orang tua, kemudian barengan dengan anak-anak itu kan enggak enak ya, maksudnya enggak fokus juga. Jadi nanti yang anak-anak nanti hari Seninnya. Dan mungkin sekarang mama-mama bisa kasih tahu dulu ke anak-anak bahwa nanti akan ada akan ada latihan untuk tatap muka gitu. Nanti hari Seninnya Losa Septi akan menyampaikan mulai dari prosesnya dari depan sampai ke belakang, sampai pulang lagi akan dikasih tahu. Jadi sebenarnya kayak skemanya untuk masuk gitulah. Caranya dari depan sampai ke belakang sampai pulang lagi, anak-anak harus seperti apa gitu ya. Jadi tata tertibnya nanti semuanya akan diberikan sama Losa Septi. Baik mungkin yang tertulis juga nanti akan ada itu ya, nanti kita ini kan juga ke anak-anak, nanti disosialisasikan ke anak-anak mungkin ke antara Senin atau Selasa begitu ya nanti ininya, karena kan sekalian kita masih perlu ngedit juga ininya yang dari dinas itu kemarin. Tata tertibnya untuk anak-anak itu nanti tergantung Losa Septi biasanya di Senin atau Selasa. Nanti kan anak-anak di 2 hari itu masih ketemu di Zoom. Jadi masih bisa kita sampaikan itu. Itu baik, mungkin ya. 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 Yang lain mungkin ada yang belum jelas. Lau, jadwal US-nya apa sudah ada ya? Apanya? Jadwal US-nya apa tetap seperti yang sebelumnya pernah dikasih itu? Jadwal US tanggal 26 yang terbaru. Ya, pelajarannya apa tetap sesuai dengan yang dulu pernah dikasih itu atau berubah? Sama ya? Sama. Oke, thank you. Iya. Ada lagi? Mungkin ini anak-anak masuk terakhir di SD itu sebetulnya mungkin ya untuk pertemuan terakhir
benar-benar ketemu, tidak hanya di Zoom. Ya pada saat US itu nanti. Oh, ada lagi mungkin ya kegiatan apa? Mau ada semacam kegiatan wisuda gitu ya? Atau mungkin wisudanya virtual, jadinya mau drive thru. Sementara seperti yang tahun yang lalu loh, Sari. Oh, jadi iya berarti anu ya. Masih ketemu gitu ya? Iya, Lance. Iya. Enggak apa-apa, yang penting patuhi protokolnya. Plus saya pikir sudah Lose. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk sekolahnya ini mungkin bisa dikirim lagi, dan saya lihat ini agak bingung, ini Jumat 30 April terus Sabtu 3 Mei, mungkin bisa dibetulkan atau bagaimana? Mungkin tanggal merah itu 1 Mei ya barangkali Lause. Mungkin bisa dicek lagi yang di-share di WA grup kelas 6 untuk jadwal ujian sekolah. Oh iya, Ma. Oh iya. Saya share lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Masih ada? Tanggal 3 Mei libur. Iya lah, tanggal merah. Nggak hafal kalendernya, nggak bawa saya loh. Seperti tanggal merah itu bukannya Tanggal merah tanggal 1. satunya atau ya? Iya, hari buruh. Oh iya. Senin, bukan Sabtu jadinya. Ya. Berarti tanggal 3 loh. Iya, tanggal Senin ya. Senin tanggal 3 Mei sama Selasa tanggal 4 Mei. Oh. 26. Ada berapa jadwal? 7 hari ya loh Sabtu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, Bu. Itu kan ada hari Jumat tanggal 30 April ya. Kemudian hari Sabtu Minggu libur ternyata. Jadi ya berarti selesai tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 itu hari Selasa berarti. Ya nanti jadwalnya di-share lagi aja yang udah pasti gitu ya. Udah jelas. Ini kita itu di berarti, rumah terus jadi ngerasa ya. Kita berarti datang ke sekolah jam 7.15 atau tetap jam 7.30, Bu? Nanti kita lihat pembagian ininya, datangnya loh, Datangnya. Ya, nanti kita lihat pembagian datang jadwal datangnya anak-anak yang ruang 1, 2 itu selisihnya berapa menit itu. Nanti baru kita bisa menentukan. Yang penting jam 8 itu sudah sampai di sekolah gitu. Sudah semuanya masuk di kelas. Membiasakan itu. Masih ada lagi mama-mama yang mungkin belum jelas atau perlu diusulkan? Kalau saya harapannya mungkin diusahakan bisa masuk sih supaya
apa istilahnya, ya kita juga ngikutin perintah dari dinas di sisi lain, tetapi orang tua juga punya hak juga untuk misalnya memang tidak berani ya enggak masalah juga gitu ya. Tetapi masa semuanya juga tidak. Nah, mau berkunjung satu persatu ke rumah-rumah berarti 29 guru kita enggak nutut kalau semuanya itu ya. Jadi harapan saya ya masa satu ruangan gitu diisi 10 itu sudah jaraknya itu sudah luas sebetulnya. Sudah 2 meter kan itu ininya. Jaraknya itu 2 meter itu sudah saya cek itu cukup gitu. Satu ruang kelas itu. Kita juga semuanya nanti Satgas dari sekolah ada, terus kemudian kemarin informasinya ada juga Satgas yang dari itu yang mau ngecek, yang dari dinas bahkan dari kecamatan sini. Kemarin kita bertemu itu mungkin mereka juga akan ada pembagiannya itu untuk ngawasi, termasuk kepolisian juga itu. Jadi makanya kita benar-benar harus tertib sungguhan itu. Karena sewaktu-waktu kita juga tidak tahu kapan dan pas hari apa itu rencananya Bapak Bupati itu mau kunjung ke sekolah. Nah, kebetulan kita itu di jalan jalan utama ya ini ya kan buat lewatnya ini apa untuk menuju ke pendopo gitu jadi karena di jalan protokol istilahnya mirip itu jadi kita benar-benar menyiapkan kalau sewaktu-waktu dikunjungi oleh bupati kita itu. Jadi memang benar-benar harus disiapkan prokesnya itu kemudian. Nah, nanti kalau anak-anak itu sebelum masuk disemprot, kemudian setelah anak-anak pulang semuanya kita juga semprot. Jadi semuanya benar-benar kita jaga itu. Karena kita juga enggak tahu kan anak-anak ataupun losenya juga enggak ngerti juga membawa virus atau tidaknya. Jadi kita pokoknya nanti semuanya akan diusahakan benar-benar bisa steril. Anak-anak masuk steril, kemudian pulangnya kita akan semprot lagi. Itu setiap hari akan terjadi seperti itu. Kita lakukan gitu. Mungkin mau tanya Lese, kalau untuk ruangan kelasnya itu AC diaktifkan atau off? Kita off kan AC-nya, nanti kita buka jendelanya. Oh iya. Iya. Soalnya panas anak-anak kapan hari? Di ruang bawah apa di atas kelasnya? Di bawah. Di bawah ya. Nanti 3 ruangan di bawah. Kita jendela dibuka, kalaupun AC dinyalakan, tetap jendela dibuka. Iya, lebih bagus jendela dibuka aja. Iya, memang nanti kita akan buka semuanya, jadi tidak di ruangan tertutup. Maksudnya semuanya di pintu ditutup, ininya ditutup, itu enggak. Kita akan buka semuanya, baik jendela maupun pintu, nanti pengawasnya juga itu kita tidak menutup pintu, jadi lubang-lubang udara itu nanti akan kita buka, akan semproti semua itu sudah. Soalnya kalau terlalu panas, anaknya juga tidak bisa konsentrasi, ruangan panas, keringetan. Iya, betul. Iya, AC tetap kita nyalakan, tapi ininya juga dibuka gitu ya. Karena kan kalau AC dinyalakan sebetulnya juga atau kalau misalnya anak-anak itu pakai kipas angin apa kalau di ruang ber-AC. Lah AC tapi semua jendela dibuka apa masih gitu. Untuk menyejukkan aja AC, tapi jendela tapi kan tetap gitu dibuka. Ya? Iya, kita tetap buka itu. Kalau misalnya terpaksa mungkin masih terlalu panas sekali, ya kita mungkin perlu kipas angin ya, tapi tidak diarahkan ke anak-anak, mungkin kita kasih ke tembok kalau terpaksa mereka masih kepanasan. Tapi harusnya kan isinya cuma 10 sama 9, harusnya mungkin tidak terlalu panas ya. AC dinyalakan, kalau biasanya itu kerasa panas juga, kadang ditutup.
Nah, kadang-kadang itu kerasa sekali panasnya. Tapi kalau isinya hanya sedikit itu tidak kerasa. AC-nya tetap nyalakan, jendela itu dibuka semuanya. Itu enggak kerasa. Kita biasanya biasa ngadain rapat juga di kelas itu isinya lebih dari 10, bahkan sampai siang kita enggak kerasa sampai sepanas yang kita bayangkan sih. Gitu ya, nanti bisa mungkin anak-anak bisa ditanyain saja nanti misalnya ngerasa mah enggak bisa konsen, panas, bisa disampaikan ke Losu Septi. Jadi nanti kita bisa usahakan gimana caranya supaya anak-anak juga nyaman gitu ya. Oke, Ya, makasih saya kira Losu. itu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin mau usul atau gimana? Oh ya, Lausu mau tanya lagi. Itu Ya. kan kalau US di sekolah, anak-anak ada latihan ya ke sekolah. Kalau menurut saya sih sebisa mungkin diperkecil untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kayak gitu supaya nggak terlalu bahaya lah. Soalnya di rumah saya masih ada orang tua gitu loh. Kan lebih bahaya, mereka belum vaksin. Vaksin kan belum rata di Jember. Ya itu saya takut bahaya. Kita di rumah sudah menjaga selama 1 tahun lebih, nggak keluar kemana ke. Macet. Banyak yang nggak bisa masuk lagi ya, dikeluarkan gitu. Oh, mungkin dipakai sama kelas yang lain juga, jadi enggak bisa talos ya. Sampai 100 ini ada keterangannya. Harusnya enggak. Bisa kok. Harusnya bisa kok. Nah, ini maksimal 100, sedangkan kita sudah dibagi kelasnya itu sudah sama, selama ini kan juga bisa. Dan kalau mamanya Adrian mamanya Ivel dari tadi enggak bisa masuk ini. Kok bisa ya? Tulisannya itu namanya tadi. 100 iya, orang. ada tulisannya Udah maksimal. Iya. Kok Losu Septi? Padahal ini kan pakai punya ruang kelas. Iya. Pakai punya kelas kan ini. Iya, bentar. Dan kalaupun tidak digunakan untuk rapat ini pun kan juga dipakai buat pelajaran. Mamanya Clara juga nggak bisa masuk katanya Losu. Ada apakah? Ini kan nggak sampai 50 kan? Ini loh cuma orang tua murid 29. Iya, ini bisa harusnya. Harusnya bisa. Kok enggak? Enggak apa-apa loh, Ustaz. Nanti kalau misalkan mau mengikuti, sudah saya record. Latihan itu kan sebetulnya. Untuk latihan itu pun lama, mungkin saya minta Losu Septi paling mungkin maksimal hanya 1 jam saja. Jadi enggak sampai 2 jam di kelasnya gitu ya. Ya Losu Septi, kalau Mas anak-anak ini kan nanti kita lihat jadwalnya aja, jadi nanti tidak terlalu lama anak-anak di kelasnya, kemudian jadwal datang sama pulangnya nanti kita atur juga supaya tidak berkerumun. Jadi jaga jarak itu tetap bisa di prokesnya di. Ya pokoknya prokesnya itu benar-benar kita ketati sudah nanti. Mungkin itu Mama. Ya ada lagi tadi sempat kepotong, kita enggak jelas suaranya. Iya. Losu,
Yang tadi Iya. kepotong itu maksudnya gini, kayak latihan tryout-nya di sekolah atau apa itu kalau bisa dikurangi aja supaya nggak terlalu banyak keluar rumah pertemuan-pertemuan gitu anak-anak. Oh, Karena sebenarnya kan ya latihan itu bahaya cuma juga. sekali itu, Ma. Kalau Satu sekali hari aja ya aja. oke lah. Satu Untuk hari itu keperluan khusus aja mereka keluar gitu loh. iya betul. Jadi memang kita cuma ngadakan sekali itu pun untuk sekaligus untuk latihan pada saat US. Jadi anak-anak nanti biar tahu. Kemudian kita kasih sekaligus nanti. Nah, nanti ketika masuk mungkin ada yang apa istilahnya mereka melanggar prokesnya, nanti sekaligus dikasih tahu pada saat itu. Gitu. Jadi nanti pada saat US itu pelaksanaannya seperti ini. Nanti kalian jangan bingung lagi, jangan sampai melanggar prokesnya gitu. Jadi intinya sebetulnya tadinya kan mau latihan saja, tapi waktunya mungkin Mama sama Papa kan wirawiri gitulah. Jadi sekalian tadi ada usulan sekalian kita masukin latihan apa untuk US-nya. Jadi benar-benar seperti pelaksanaan US gitulah. Jadi nanti kita tetap ada kayak latihan tryout gitulah, cuma sekali saja. Mungkin enggak semuanya dibahas. Ya, waktunya kita batasi, setelah itu pulang udah. Jadi nanti pada saat US itu seperti ini nanti gitu. Dari berangkatnya datangnya nyampe depan sekolah, kemudian sampai menuju ke sekolah nanti seperti yang latihan itu. Gitu. Iya. Iya, seperti itu. Itu paling siang jam berapa ya Lucy sampai selesai ujiannya US untuk jam? Karena kita kan juga kerja, yang mau antar jemput ini kan bingung gitu loh. Paling siang itu yang 2 mata pelajaran itu tadi sampai 10.45. Paling siang jam 10.45. Kalau yang hanya 1 mata pelajaran itu hanya sampai jam 10. Gitu. Cuma nanti kita atur untuk jemputnya jam berapa gitu. Gitu nanti Losa Sakti yang akan ngatur supaya enggak ngerumpul bareng. Nanti semuanya bermobil 29 kan nanti takut macet itu kan ya. Iya, kita khawatir juga. Jadi nanti kita atur juga. Sebetulnya yang sudah selesai boleh pulang. Cuman kan mama-mama kan enggak boleh nungguin anak-anak. Jadi nanti kita atur saja jadwalnya di ruang 1 jadwal pulangnya jam berapa, ruang 2 jadwal pulang jam berapa gitu saja. Mama-mama tetap tunggu di mobil ya, anaknya naik ke mobil sendiri gitu. Atau mamanya mesti turun. Iya, gitu saja, begitu. Iya, karena kita juga menghindari ada perkerumunan orang tua. Jadi mama nanti tetap di mobil. Nanti akan ada juga pada saat anak-anak pulang itu di depan nanti ada yang jagain juga kan, mobilnya siapa, lalu anaknya segera. Iya, ada alosinya nanti yang akan ngantar ke mobilnya. Ya, dan pastikan nanti pulang juga tetap ada semprot kan. Pulangnya. Lausunya yang ngantarkan juga tetap sehat ya, atau dikasih jaga jarak juga. Kan tetap karena kita kan nggak tahu sehat. dari mana-mana. Kita dan losenya sudah vaksin semua, kemudian losenya juga nanti tetap. Lose kalau sudah vaksin itu belum tentu tidak kena COVID. Maksud saya bisa betul. malah bahaya ke paham. anak-anak jadi OTG gitu loh. Jadi bawa ke gini, rumah kita nggak sadar dia bawa virus, takutnya gitu. Iya, semuanya baik losenya maupun anak-anak nanti losenya juga pasti akan patuhi prokesnya. Gitu ya. Jadi bukan berarti anak-anak suruh patuh lalu gurunya enggak patuh. Bukan seperti itu juga. Tetap jaga jarak meskipun mengantar. Itu ya. Jadi nanti mungkin kita ada apa istilahnya? Mic atau apa namanya sing kita dari depan ada mic untuk manggil gitu loh. Mobilnya siapa gitu loh. Jadi nanti anak-anak tetap posisi mungkin di kelas. Oke. Posisi di kelas, mobilnya siapa nanti dari depan itu siapa yang jaga di depan. Yang jaga di depan itu memanggil itu mobilnya siapa, anak-anak lalu kita
panggil dari sana untuk segera keluar gitu. Nanti anak-anak tetap suruh cuci tangan dan segala macam itu, nanti di depan juga waktu pulang juga disemprot lagi. Dan ganti masker. Terus ganti masker. Nah, ini saya pesen satu lagi untuk Mama, membawa 2 masker. Anak-anak dibawain 2 masker. Yang satunya itu dipakai pada saat datang, ya. Kemudian yang satunya ketika anak-anak mau pulang, cuci tangan, ganti masker, langsung buang di tempat sampah itu. Kalau mungkin pakai masker yang kain kan masih dicuci ya tetap ganti. Mungkin dibawain tempat kresek atau apa ya yang nanti Mama bisa usahakan itu, atau pakai yang masker kesehatan, selesai langsung anak-anak begitu pulang langsung buang maskernya. Itu jadi intinya anak-anak dibawakan 2 masker yang datang sama masker untuk pulang. Jadi semuanya tetap masih steril gitu ya. Oke. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama ya. Yang lain mungkin ya, ini mumpung inget maskernya ada 2 berarti. Dibawain dari rumah ya, Ma ya. Kita yang dari sekolah kan sudah dikasihkan yang kapan hari itu. Jadi nanti intinya pokok tetap bawa double masker itu. Ada lagi? Masker 2. Untuk datang dan pulang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini memang benar-benar semuanya harus menjaga. Betul, jadi sepertinya kayaknya agak ruwet gitu ya, tapi ya memang kita harus kerja keras juga gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Iya, sudah. Iya, ruangan semua setiap hari kita semprot sepulang maupun kalau sebelumnya, iya sebelum kita juga semprot. Makanya nanti kita tidak bisa menentukan itu disemprotnya bisa hari Senin atau Selasa. Yang untuk apa? Untuk latihan anak-anak. Itu hari Rabu disemprot. Rabu. Bukan Senin atau Selasa tuh. Anak-anak rencananya tidak Rabu Kamis masalah. Loh, yang simulasi ya? Sudah. Ngomong. Enggak. Ngomong tak? Enggak. Mungkin itu Mama, ada kalau tidak ada lagi bisa kita akhiri. Dr. Septi mungkin. Iya, Bu. Mungkin ini yang masih terkendala tidak bisa masuk, jadinya recordingnya aja akan saya upload ke YouTube ya, dan akan saya buatkan rangkuman mengenai notulen yang telah dibicarakan oleh Lososari, yaitu apa saja yang telah dibicarakan oleh Lososari. Begitu ya, Maya. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke grupnya kelas. Sebelum rapatnya diakhiri, saya minta tolong Mama untuk mengisi daftar hadir dulu. Mengisi daftar hadir di grupnya wali kelas. Mungkin daftar hadirnya bisa diisi dulu. Setelah daftar hadirnya diisi, baru kita akhiri ya. Silahkan diisi, Ma. Saya sudah sharekan linknya di grup kelas 6. Begitu. Baik, Lososari. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ujian sekolah siswa kelas 6.
Terima kasih buat wali murid kelas 6 yang telah menghadiri rapat wali murid hari ini dalam rangka acara persiapan ujian sekolah kelas 6 tahun 2020-2021. Sebelum rapat kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Zaijian. Ya, terima kasih. Terima kasih, Lasa. Selamat siang. Sama-sama. Saya duluan ya. Ya.